Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ruang lingkup IPS dan sebagai program pendidikan. PPT ini disusun oleh Nuzula Ramadhani, Mahesa Ardi, dan Siti Aisyah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ikhwan Firmansyah, Magister Pendidikan. Sebelum membahas tentang ruang lingkup pembelajaran IPS, seharusnya kita harus mengetahui tentang ilmu pengetahuan sosial itu sendiri. Ilmu pengetahuan sosial merupakan ilmu yang mengkaji tentang ilmu bermasyarakat dengan menunjukkan bahwa IPS itu harus fokus dengan sebuah permasalahan sosial di masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan ruang lingkup pembelajaran IPS di SD itu? Ruang lingkup pembelajaran IPS di SD merupakan salah satu mata pelajaran yang pastinya ada di sekolah. Dengan memiliki ruang lingkup yang berbeda jenjang, tiap ruangnya dengan menelaah dan mengkaji sistem kehidupan di permukaan bumi ini sebagai anggota masyarakat dengan mempertimbangkan konteks sosial pula di tiap jenjangnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari ruang lingkup pembelajaran IPS di SD. IPS sebagai program dari pendidikan tidak hanya menyajikan konsep pengetahuan saja, namun juga yang terpenting harus mampu membina siswa menjadi warga negara yang baik pula, yang akan tahu hak dan kewajibannya, serta memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sosial bermasyarakat. Tujuan dari ruang lingkup itu sendiri yaitu yang pertama, pengajaran untuk mendidik siswa-siswi menjadi ahli dalam hal ekonomi, politik, dan pelajaran IPS lainnya. Yang kedua yaitu pembelajaran IPS untuk menumbuhkan wawasan menjadi warga negara yang baik yang bersifat lebih mudah dalam konteks kebudayaannya daripada perhatian tentang disiplin ilmu. Yang ketiga, berkompromi dari pendapat pertama dan kedua untuk tujuan dari siswa yang bertekankan pada organisasi bahan pengajaran yang harus dapat menampung tujuan dari para murid untuk terjun langsung ke masyarakat. Yang keempat, pelajaran IPS yang dimaksud adalah mempelajari bahan pelajaran agar mampu menyelesaikan masalah interpersonal. Nah, selanjutnya manfaat ruang lingkup IPS dalam pencapaian tujuan pendidikan SD. IPS atau ilmu sosial akan mengarahkan persiapan dari para siswa untuk lebih siap berpartisipasi dalam masyarakat sehingga siswa tahu akan peran-perannya sendiri sebagai anak dalam keluarga ataupun di masyarakat. Dan jika kita kaji kembali, ruang lingkup pembelajaran IPS di SD memiliki sumbangan yang sangat besar dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan di SD. Di antaranya, 1. Memberi ilmu pengetahuan bermanusia dan seluk-beluk berkehidupan dalam antar kehidupan masyarakat. Nomor 2. Mengerjakan keyakinan dan kesadaran dengan sikap pentingnya hidup untuk bersosial dan bermasyarakat atas penuh tanggung jawab dan hal bermanusiawi. 3. Memberi peluang atas kemampuan di SD dalam siswa mengembangkan hidup mereka masing-masing. 4. Melakukan pembinaan dan bersiap untuk belajar lebih giat untuk ke jenjang tinggi. Adapun ciri-ciri mata pelajaran IPS di SD, yaitu 1. Bahan ajar jadi lebih banyak memperlihatkan minat dari para siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan keterampilan berpikir. 2. Memberikan gambaran kegiatan dari dasar manusia. 3. Kurikulum IPS akan bervariasi dari beberapa susunan integritas siswa yang berfungsi menjalankan struktur. 4. Berbagai kelas ajar IPS dijadikan laboratorium. 5. Untuk hasil asesmen tidak hanya memberi aspek-aspek efektif apa saja yang mengembangkan yang bisa dilihat oleh para siswanya. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran IPS di SD adalah pelajaran yang cukup mendasar dan memiliki berbagai ruang lingkup yang berbeda-beda.
Pembahasan dapat dijadikan pembatas dalam penyampaian konteks sosial untuk bermasyarakat. Dengan konteks sosial tersebut dijadikan pertimbangan untuk pengajaran ruang lingkup pembelajaran IPS di jenjang pendidikan, yang mana tentunya harus sesuai dengan kemampuan para siswa. Nah, pada kurikulum 2006 menjelaskan ruang lingkup pembelajaran IPS meliputi 1. Manusia lingkungan, 2. Waktu perubahan, 3. Konteks sosial budaya, 4. Ekonomi kesejahteraan. Nah, dengan adanya beberapa hal di atas, guru harus lebih baik dalam penyampaian materi kepada para siswa. Nah, dalam ruang lingkup IPS, para siswa di SD telah ditetapkan oleh Kemendikbud 2006 yang diisinya sebagai berikut. 1. Karakter anak dalam ruang lingkup sosial dan nasional. 2. Ragam sosial, interaksi teknologi, perubahan sosial, kebutuhan. 3. Kegiatan ekonomi penduduk. 4. Evolusi sosial dalam bermasyarakat, baik sejak sezaman penjajahan sampai dengan sekarang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.